Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Joanna Veronica Angeli dengan 3 digit NIM akhir yaitu 112 dari kelas B. Dan pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai kasus infeksi yang terjadi secara zoonotik pada anjing yang disebabkan oleh Leptospira. Kasus ini saya ambil dari penelitian oleh Anugrah dan rekan-rekan pada tahun 2023 di Pet Vet Clinic Jakarta, yaitu kasus leptospirosis pada anjing yang dipublikasikan di media kedokteran hewan. Leptospirosis sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Leptospira dan termasuk ke dalam bakteri yang zoonosis, yaitu dapat menyebar dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke hewan. Penularannya umumnya terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung dengan urin hewan yang terinfeksi, misalnya melalui tanah atau air yang tercemar. Di Indonesia sendiri, Leptospira masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena kondisi lingkungan yang lembab dan suhu tropis sangat mendukung keberlangsungan hidup bakteri ini. Selain manusia, anjing juga merupakan inang yang cukup rentan, terutama jika tidak divaksinasi. Uniknya juga, anjing bisa berperan sebagai carrier atau reservoir. Nantinya hewan tersebut dapat membawa bakteri tanpa menunjukkan gejala, lalu menyebarkannya ke lingkungan atau hewan lain. Oleh karena itu, memahami kasus Leptospira pada anjing sangatlah penting, baik dari sisi kedokteran hewan maupun sisi kesehatan masyarakat, karena penyakit ini bisa menjadi jembatan antara hewan dan manusia untuk sama-sama mengalami penyakit. Kasus yang dilaporkan oleh Anugrah dan tim ini terjadi pada Pet Vet Clinic Jakarta pada seekor anjing jantan berusia 4 tahun dengan ras lokal. Anjing ini datang dengan keluhan demam, muntah, kehilangan nafsu makan, dan terlihat perubahan warna kekuningan pada kasa mulut dan mata. Kedokteran hewan yang menangani awalnya curiga bahwa hal ini disebabkan oleh gangguan hati atau ginjal, dikarenakan gejala yang ditunjukkan masih cukup umum. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, hasil serologi MAT dan PCR menunjukkan positif Leptospira interorgans dengan reservoir Canicola atau tikus. Permasalahan utama pada kasus ini adalah bahwa gejalanya seringkali tidak spesifik. Gejala seperti demam, lesu, dan muntah bisa ditemukan juga pada banyak penyakit lain seperti parvovirus, enchiriosis, dan juga hepatitis. Karena itu, diagnosa yang cepat dan tepat menjadi tantangan besar dari dokter hewan di lapangan. Untuk agen penyebabnya, yaitu bakteri Leptospira interorgans, adalah bakteri berbentuk spiral atau Spirochaete. Bakteri ini bersifat motil dan dapat hidup di kondisi aerobik dan mampu bertahan hidup cukup lama di lingkungan lembab, air, atau lumpur, bahkan hingga beberapa minggu. Faktor virulensi yang membuat Leptospira berbahaya antara lain LIPL32, yaitu protein permukaan utama yang membantu bakteri menempel pada sel inang, terutama pada sel-sel di ginjal, LPS atau lipopolisakarida yang berperan sebagai endotoksin dan menyebabkan reaksi peradangan hebat serta kerusakan pada pembuluh darah, LOA22 yaitu protein yang membantu invasi jaringan, di mana kombinasi dari faktor-faktor ini dapat menyebabkan kerusakan pada vaskular, nekrosis jaringan, dan gangguan fungsi hati serta ginjal. Akibatnya, anjing yang terinfeksi akan menunjukkan gejala seperti ikterus atau kekuningan pada mukosa, muntah, dehidrasi, bahkan gagal ginjal akut. Diagnosis yang dilakukan pada klinik Pet Vet tadi melakukan 2 uji utama, yaitu Microscopic Agglutination Test atau MAT dan Polymerase Chain Reaction atau PCR yang tadi saya sebutkan, di mana uji MAT digunakan untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap Leptospira dalam serum darah, sementara PCR digunakan untuk mendeteksi langsung DNA bakteri dari sampel urin. Jadi, untuk uji MAT menggunakan sampel berupa serum darah dan PCR menggunakan sampel berupa urin. Di mana pada kasus ini keduanya menunjukkan hasil positif infeksi aktif oleh Leptospira interorgans dengan reservoir Canicola. Selain itu, hasil pemeriksaan kimia darah menunjukkan peningkatan kadar bilirubin, AST, ALT, dan keratinin yang mengindikasikan adanya gangguan pada hati dan ginjal. Pemeriksaan urin juga memperlihatkan proteinuria dan bilirubinuria yang memperkuat adanya dugaan kerusakan ginjal akibat dari infeksi bakteri. Penanganan kasus yang dilakukan yaitu
melalui terapi antibiotik yaitu doxycycline selama 14 hari yang efektif untuk mengeliminasi bakteri dari tubuh dan mencegah status carrier terjadi. Selain itu, pemberian amoxicillin juga dilakukan untuk mempercepat eliminasi bakteri dari jaringan. Terapi suportif juga sangat penting dilakukan, terutama karena bakteri menyebabkan kerusakan organ vital. Karena itu, anjing diberikan terapi cairan intravena, vitamin B kompleks, dan hepatoprotektor untuk membantu fungsi hati. Setelah sekitar 2 minggu perawatan intensif, kondisi pasien menunjukkan perbaikan yang signifikan, di mana nafsu makan kembali, suhu tubuh normal, dan ditemukan lagi tanda ikterus atau kuningan pada mukosa. Dalam kasus ini, edukasi pada pemilik hewan juga menjadi bagian penting dari terapi. Dokter memberikan arahan agar pemilik menjaga kebersihan lingkungan, membuang urin dengan aman, dan menghindari genangan air karena leptospira dapat bertahan hidup lama di tempat lembab. Pencegahan dan aspek virus yang kita bahas di sini, yaitu meskipun penyebab utama leptospirosis adalah bakteri, penting juga untuk memahami interaksi antara bakteri dengan sistem imun, yang bekerja mirip dengan respon terhadap virus. Dalam infeksi ini, tubuh membentuk antibodi spesifik terhadap antigen permukaan leptospira, seperti LIPL32 dan LPS. Respon tubuh inilah yang mendasari uji serologis seperti MAT. Untuk mencegah, vaksinasi rutin juga dilakukan sebagai cara yang paling efektif. Vaksin leptospira untuk anjing biasanya mencakup reservoir Canicola, Icter haemorrhagiae atau dari rakun, tadi Canicola dari tikus, Pneumonia dari babi, serta Gripo typhosa juga dari sapi, tapi juga bisa dari tikus. Selain vaksinasi, pengendalian lingkungan serta sanitasi air dan menghindari kontak langsung dengan hewan liar seperti tikus juga penting untuk memutus rantai penularan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan kasus ini, leptospira interorgan dengan reservoir Canicola menjadi penyebab utama infeksi leptospirosis pada anjing di Pet Vet Clinic Jakarta. Faktor-faktor virulensi seperti LIPL32 dan LPS berperan besar dalam menyebabkan kerusakan jaringan hati dan ginjal. Diagnosis yang cepat menggunakan MAT dan PCR disertai terapi antibiotik dan suportif yang tepat dapat menyelamatkan pasien. Kasus ini juga menegaskan pentingnya vaksinasi leptospira secara berkala, terutama di negara tropis seperti Indonesia, untuk mencegah kasus serupa yang terjadi dan mengurangi resiko zoonosis pada manusia. Saran yang dapat saya berikan berdasarkan pada kasus tersebut, yaitu dari dokter hewan di klinik sebaiknya mewaspadai leptospirosis pada setiap kasus anjing dengan gejala demam dan ikterus, terutama jika anjing berasal dari lingkungan lembab, mengingat bahwa gejala yang ditunjukkan sangatlah umum. Lalu yang kedua, perlu dilakukan survei reservoir leptospirosis lokal di Indonesia seperti pada tikus liar agar vaksinasi yang digunakan benar-benar sesuai dengan strain yang berada di lapangan. Ketiga, penting bagi pemilik hewan untuk menerapkan kebersihan kandang dan memperhatikan akses air bersih, karena lingkungan lembab menjadi faktor risiko terbesar bagi bakteri leptospirosis untuk berkembang. Dalam kerjasama antar klinis, pemilik hewan dan lembaga kesehatan masyarakat diharapkan penularan leptospira antar spesies bisa ditekan secara efektif. Sekian presentasi isi kasus yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.